Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Bu Dia Ari. Selamat siang. Ya, di sini izinkan saya untuk melakukan wawancara kepada Ibu Ari. Ya, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, Bu Ari. Siap. Ibu Ari, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebenarnya untuk dilema etika maupun rujukan moral saya tidak punya identifikasi secara khusus ya, tapi jadi misalnya suatu saat saya dihadapkan dua kasus gitu ya, saya tidak saya identifikasi secara khusus, tapi saya akan mempelajari dulu kasus tersebut, kemudian menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Tapi misalnya dari kesimpulan itu kemudian saya akan jadikan bahan untuk mengambil keputusan apakah itu rujukan moral ataupun dilema etika. Mungkin Ibu bisa memberikan salah satu contoh kasus rujukan moral atau dilema etika yang pernah Ibu alami selama menjabat di SD Ngelor saat ini. Dilema etika ketika saya dihadapkan seperti ini. Ada guru saya, itu kebetulan guru kelas 6 yang beliaunya kan, ini kan kita mendekati ujian sekolah anak-anak. Beliau meminta izin saya selama 1 minggu. Ya, alasannya kenapa? Yaitu karena putranya memang opnam di rumah sakit. Itu sebenarnya merupakan dilema etika menurut saya. Yang pertama, bagaimanapun seorang guru kan memang kewajibannya untuk mengajar, itu kan benar. Kemudian tapi sebagai seorang ibu memang kan untuk menjaga anak itu di rumah sakit itu juga hal penting juga. Jadi itu merupakan salah satu contoh dilema etika di sekolah. Jadi dua-duanya kan benar gitu. Nah, selama ini bagaimana Bu Ari menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, jadi untuk hal-hal yang seperti itu, kalau jika memang diperlukan untuk pengambilan keputusan itu saya musyawarahkan terlebih dahulu. Musyawarah ya, pada pihak-pihak terkait, misalnya pada guru atau mungkin ke wali murid atau pihak lain yang diperlukan. Tapi apabila keputusan memang harus segera dilaksanakan, ya saya mengambil keputusan sendiri. Urgent lah. Terus kemudian langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa sih yang biasa Bu Ari lakukan dalam mengambil keputusan? Itu tadi, jadi dalam mengambil suatu keputusan baik dilema etika maupun rujukan moral, saya tidak memiliki prosedur yang baku. Yang jelas tidak ada prosedur yang baku. Saya selalu mengedepankan adanya musyawarah ya. Apabila diperlukan, misalnya tidak hanya dengan guru, dengan komite atau pihak yang terkait, itu saya juga mengedepankan untuk musyawarah. Sebenarnya orang yang saya pandang untuk lebih kompeten untuk menyelesaikan ini. Tapi sekali lagi saya mengedepankan skala prioritas. Kalau memang harus segera diputuskan, ya saya putuskan. Ibu Ari, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ari anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ada beberapa hal sebagai contoh, yaitu musyawarah dengan orang-orang tadi ya, dengan pihak-pihak terkait. Itu merupakan menurut saya langkah yang efektif. Kemudian karena dalam musyawarah nanti kan saya bisa mengumpulkan fakta-fakta yang relevan kaitannya dengan masalah. Setelah itu melakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil keputusan. Jadi saya tetap mengedepankan musyawarah, dan sekali lagi sebelum keputusan itu diambil, kita tetap harus berpikir secara jernih apakah keputusan itu tepat atau tidak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, selama ini yang saya rasakan itu, apalagi saya sebagai kepala sekolah yang baru ya, tentu saja itu ada rasa canggung ketika saya harus menghadapi sebuah dilema etika di mana itu berkaitan dengan guru senior. Ya, ada rasa canggung tersendiri lah, apalagi kalau guru senior itu belum tentu sepaham dengan saya. Itu adalah tantangan yang buat saya dalam mengambil keputusan, karena tetap ada istilahnya ada rasa tersendiri ketika kita menghadapi guru senior yang belum sepaham, ada rasa canggung. Kemudian apakah Ibu Ari memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau ada waktu dulu nih atau prosedur lain yang akan Ibu lakukan? Ya. Seperti yang saya utarakan tadi, ketika saya harus mengambil keputusan, ketika itu urgent, saya ambil keputusan sendiri sesegera mungkin. Tapi ketika masalah itu masih bisa penyelesaiannya perlu waktu, saya akan musyawarahkan dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten. Jadi mungkin ada beberapa yang saya tidak bisa menyelesaikan sendiri, saya harus melibatkan beberapa pihak terkait. Apakah ada seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ari dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada, yaitu teman-teman saya yang biasa saya ajak sharing, teman-teman yang lebih berkompeten dalam hal ini dalam menyelesaikan beberapa kasus. Jadi, tapi apabila dalam jalannya waktu saya tidak menemukan sekiranya ada teman yang kira-kira saya pandang untuk berkompeten, ya saya kembali lagi ke musyawarah dengan beberapa pihak terkait gitu. Karena saya yakin dengan kita sering dalam musyawarah kan, dalam menyelesaikan masalah nanti kita akan lebih terlatih dalam mengambil suatu keputusan. Baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Yang pelajaran saya ambil notnya yaitu bahwa setiap pengambilan keputusan yang penting itu untuk bisa dilakukan musyawarah dalam lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas. Itu poin pentingnya di situ. Kita harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan beberapa keputusan. Dan sekali lagi harus berpikir secara jernih. Ya, terima kasih Bu Ari, luar biasa sekali. Terima kasih atas wawancara kita pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat buat saya dan buat pendidikan Indonesia padamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mbak terima kasih ya Mbak. Aduh, tugasnya wawancara ya ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milan Sabekti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Di sini saya bersama Bapak Abdullah Mufaridun dan saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Abdullah Mufaridun tentang pengambilan keputusan. Ya, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Sehat, bagus atau semangat? Oke. Boleh izin Pak, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak tentang pengambilan keputusan Pak. Ini loh Pak. Nah, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau selama ini dari hal yang sudah ada, ya biasanya dari diskusi. Jadi diskusi itu kan nanti dikelompokkan mana yang termasuk dilema etika. Karena itu dilema etika itu sangat sering sekali muncul. Jadi ketika juknis berseberangan dengan kehendak kita maupun sekolah, itu juga kita harus mengikuti. Terus kepentingan sekolah dengan kepentingan guru pada umumnya juga harus kita sesuaikan. Jadi banyak hal itu sering sekali muncul ya, permasalahan yang tidak cepat segera dijawab itu adalah dilema etika itu, karena pertimbangannya banyak. Ada beberapa hal itu harus, dan itu hal benar semua. Betul ya. Dilema etika itu benar semua. Ya, tidak ada yang salah, itu tinggal mau yang mana dulu, terus mengutamakan apa dulu, nanti situasinya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Pak di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benarnya, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ya, memang apalagi bagi kepala sekolah baru yaitu agak sulit, sama-sama benar. Cuma memang harus kita dalami lagi, kita telaah lagi, di antara dua kebenaran itu pasti ada yang perlu kita utamakan. Kadang juga dari skala prioritas kadang ada yang lebih unggul, tapi kadang kita harus pakai asas kebijakan, atau kita harus bijak. Kadang begini juga, kadang itu keputusan kita terlihat bodoh, terlihat kurang pas, tapi itu paling bijak. Nah kadang seperti itu juga. Kadang kok aneh, tapi itu paling bijak. Padahal dua-duanya benar, tapi kok ini aneh, tapi itu kadang nanti
akan menemui seorang kepala sekolah mungkin atau pemimpin itu melakukan keputusan yang sepertinya kok aneh, kurang pas, tapi sebenarnya itu paling bijak. Itu kan melihat seperti itu. Gitu. Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak untuk selama ini untuk pengambilan keputusan Pak? Yang menyangkut tentang dilema etika. Iya, iya. Ya biasanya saya biasa ngelis, saya catat gitu, saya observasi dulu. Saya ada dua hal, sama-sama kepentingan tentang kebaikan untuk sekolah, tapi berurusan atau termasuk dilema etika. Saya list dulu, saya pikir ulang dulu dari beberapa segi. Pasti tetap ada yang harus diutamakan pengerjaannya atau harus yang dipilih, itu pasti ada. Pasti nanti akan ketemu, pasti itu. Ya gitu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendekatannya ya pendekatan skala prioritas. Ya, skala prioritas itu nanti dari skala prioritas akan muncul mana yang harus kita dahulukan. Dan biasanya memang itu hal baik semua kok kalau dilema etika itu. Nggak ada yang nggak baik, kepentingannya tergantung kepentingan umum atau kepentingan beberapa gitu kan, nanti semuanya baik semua sih. Kadang ada yang ini mau jangka panjang atau jangka pendek kayak gitu juga sih. Nah itu kita pilih mana dulu. Ketika itu harus jangka pendek harus sudah diselesaikan, ya kita pilih yang itu dulu. Nanti yang lain kita nomor 2 kan. Langkah-langkahnya biasanya dibuat list tadi, jadi pertimbangan, banyak pertimbangan lah sampai ngelis ini. Oh kalau ini nanti dari segi ini begini, kalau dari segi ini begini, akhirnya nanti akan muncul ketika harus memutuskan itu. Oh dibikin persentase, oh ini persentasenya berat, tetap akan muncul perbedaan itu lah, kita ambil yang presentasinya lebih harus kita utamakan. Cuma ya susahnya itu tipis banget tuh, kayak orang diberi suruh memilih jawaban yang semua jawabannya benar, perbedaannya tipis, hanya beda hampir sinonim gitu, tapi penerapan katanya itu hampir sama gitu kan, susah itu, hampir kayak gitu sih. Pada suatu ketika kan menemui sampai kayak gitu, tapi beberapa sampai sejauh ini masih bisa kelihatan jelas gitu. Kemudian Pak, selama ini kira-kira apa saja loh tantangan yang Bapak hadapi ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya harus perasaan, kadang perasaan nggak enak, apa kewo gitu, itu yang berat. Karena ada aturan baru, kita harus ngikuti aturan, tapi di sisi lain ada hak guru, ya tidak perlu saya sebutkan tapi ada yang seperti itu. Keadilan versus belas kasihan ini. Jadinya ya itu keadilan versus belas kasihan itu juga susah, tapi kan tetap harus keadilan juga harus ditegakkan juga. Tapi kasihan, jadi nanti ada pertimbangan kan, persentasenya akan lebih kemana, dan nanti ketika sampai pada titik bijak itu nanti akan ya semua bisa menerima lah. Dan tidak bisa semua dituruti, semua perasaan nih dituruti terus, nggak bisa, harus semua dapat, nggak bisa, nggak imbang juga harus dapat ya gitu Pak. Dan apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau secara prosedur tidak pakai prosedur apa-apa ya, metode yang dipakai mungkin dari hal ini jadi belajar, oh ternyata harusnya pakai prosedur yang benar bagaimana. Cuma di lapangan itu ya kasus dilema etika sendiri munculnya tidak berjenjang, artinya belum tentu ada, kadang tidak. Pokoknya kalau ada, selama itu masih ada waktu untuk berpikir atau mengkalkulasi atau memprioritaskan itu ya kita pikir dulu. Tapi ketika harus diputuskan dalam waktu misalnya 3-4 hari, ya sebelum itu harus diputuskan dengan pertimbangan atau skala prioritas yang kita miliki, yang kita tahu saat itu. Makanya harus dituntut benar-benar segala segi atau lini itu harus sudah terpikirkan ketika waktu yang mepet itu. Dan nanti saya yakin belajar dari pengalaman, nanti semakin lama kita menghadapi seperti itu, pengalaman semakin banyak, nanti akan lebih pas gitu, lebih pas gitu ke depan itu. Karena dari ketika salah sedikit pun saya yakin semua juga akan mengalami gitu, tapi ketika habis itu tahu dampaknya, tahu dan sebagainya, ketika tidak begitu fatal gitu kan, nanti ke depan akan berubah, dan pasti semakin ke depan akan semakin baik, akan semakin bagus gitu tingkatannya. Kalau dinilai itu nilainya akan semakin meningkat gitu. Oh ini sudah dilihat dari segi ini, kemarin dari segi itu kok masih
ini ada yang terlewat dan nanti akan berikutnya akan diberikan lagi. Cuma kalau jenjangnya atau nggak belum tentu ada sih, kadang ada kadang tidak gitu. Kalau tiba-tiba ada double gitu, nggak pasti. Iya Pak, boleh nih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak yang membantu. Karena ketika menghadapi kasus dilema etika itu, selain dari pribadi kita harus banyak literasi, membaca itu hal tentang hak dan kewajiban. Kita juga konsultasi dengan teman-teman guru bahkan hampir setiap teman-teman guru kita mintai pertimbangan, karena kan ada pertimbangan dari teman-teman guru misalnya itu menyangkut masalah sekolah, bahkan ke tingkat yang lebih atas itu dari pihak Korwicam itu juga berkonsultasi, berdiskusi, minta petunjuk. Dan nanti meskipun nanti jatuhnya keputusan di kita, tapi dari pertimbangan itu ada hal-hal yang tidak kita pikirkan dari teman-teman dan dari pihak atasan itu memikirkan, dan kita jadi tambah mantap ketika mengambil keputusan. Iya Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ada pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tentang dilema etika? Banyak banget, tapi garis besarnya dari pengalaman mengalami pengambilan keputusan dalam dilema etika itu yang penting adalah bijak. Jadi bijak dalam mengambil keputusan. Saya ingatkan di awal tadi, bijak itu kadang terlihat tidak smart, ya, itu ya makanya tidak smart. Tapi kadang itu yang paling bijak saat itu, situasi itu yang paling bijak itu. Ya, kadang mungkin Pak Milan juga ngalami ya. Kadang di rumah itu, di keluarga itu, kadang menentukan sesuatu dengan orang tua atau dengan adik atau dengan istri atau dengan tetangga gitu. Ini keputusannya nggak smart, tapi ini paling bijak. Nah itu kasus dilema etika kadang seperti itu. Cuma kita juga harus lihat beberapa hal, misalnya kebenaran juga harus kita perhatikan, keadilan juga harus kita perhatikan, hak teman-teman guru, hak anak didik misalnya juga harus kita perhatikan. Jadi tidak sepihak. Kira-kira itu Mas, jadi lebih ke bijak dan prioritas. Itu nanti pasti ketemu jawaban gitu, intinya itu. Kalau secara teori apa itu nggak tahu, saya tidak tahu bentuknya apa gitu secara teori itu, yang jelas itu ya. Terima kasih Pak Farid atas informasi dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Semoga ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan pendidikan Indonesia pada umumnya. Amin. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih Pak. Ya, demikianlah wawancara yang telah saya lakukan dengan Bapak Abdullah Mufaridun selaku Kepala di SD Negeri Kedung 4 Sragen. Semoga dapat memberi kebermanfaatan bagi pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.